Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 3 pada pertemuan ke-12, yaitu operating system. Operating system adalah sistem operasi, perangkat lunak dasar yang menjadi jembatan antar pengguna dan perangkat keras komputer. Nah, fungsi sistem operasi ini sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengelola sumber daya komputer secara efisien. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Nah, starting computers and mobile device, itu ada wormboot, booting, dan callboot. Nah, terus bawahnya itu kan ada sleep mode versus cybernet. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan mode tidur dan mode hibernasi. Nah, sebenarnya perbedaan utama dari mode tidur dan mode hibernasi itu terletak pada penggunaan daya dan cara data disimpan. Nah, kalau mode tidur itu menyimpan sesi di RAM atau memori volatil sehingga cepat aktif kembali, namun butuh daya. Nah, sedangkan mode hibernasi itu menyimpan data ke hard drive atau memori non-volatil, mematikan daya sepenuhnya dan lebih lambat untuk menyala kembali. Nah, selanjutnya itu ada UI lah, atau user interface. Itu ada pertama ada graphical user interface atau GUI. Terus yang kedua ada command line interface atau CLI. Terus yang ketiga ada text based user interface atau TUI. Terus yang keempat ada voice user interface atau VUI. Terus yang kelima itu yang terakhir ada virtual reality user interface atau VRUI. Nah, UX atau user experience adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk digital. Nah, selanjutnya itu ada managing program. Nah, cara sistem operasi yang mengatur program-program yang sedang berjalan di komputer atau HP ini. Nah, saat kita menjalankan banyak program sekaligus, sistem operasi kan membagi jadi 2 bagian, yaitu satu foreground program dan yang kedua background program. Nah, saya akan menjelaskan apa itu foreground program dan background program. Nah, foreground program ini atau bisa dibilang juga program latar depan ini adalah aplikasi atau proses yang sedang aktif digunakan, terlihat di layar, dan berinteraksi langsung dengan pengguna saat ini. Terus kalau background program itu bisa dibilang juga program latar belakang, adalah aplikasi atau proses perangkat lunak yang berjalan di balik layar, yang berjalan di balik layar sistem operasi tanpa interaksi langsung atau antarmuka yang terlihat oleh pengguna. Sekarang ada single tasking versus multitasking. Nah, sudah ya terlihat di gambar ini single tasking gimana, multitasking itu gimana. Kalau single tasking itu one program, namanya udah single pasti sendiri gitu kan. Baru multitasking berarti itu two programs pakai S ya. Nah, ini kan ada tuh single tasking itu apa dan multitasking itu apa. Single tasking itu adalah sistem operasi yang hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Sedangkan multitasking itu adalah sistem operasi yang bisa menjalankan lebih dalam satu program dalam waktu yang sama. Karena kan single tasking kan cuma satu ya, dia cuma menjalankan satu program itu dalam satu waktu aja. Tapi kalau multitasking kan udah 2 program di situ. Jadi dia bisa menjalankan lebih banyak programnya, lebih banyak menjalankan satu program dalam waktu yang sama.
Terus selanjutnya ada managing memory. Nah, proses ini dilakukan sistem operasi untuk mengatur pengguna memori atau RAM agar kinerja komputer atau perangkat menjadi optimal. Nah, sini ada RAM atau Random Access Memory. Nah, yang pertama itu ada memori utama di komputer. Terus yang kedua, tempat penyimpanan sementara data dan instruksi. Terus yang ketiga, digunakan saat program sedang dijalankan. Dan yang keempat, saat prosesor bekerja, data dan instruksi diambil dari RAM. Nah, terus ada cara sistem operasi mengelola RAM. Itu ada 3. Yang pertama, mengalokasikan memori untuk program yang berjalan. Yang kedua, memantau isi memori selama program digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan memori jika program sudah ditutup. Dan jika banyak aplikasi berjalan bersamaan, RAM bisa penuh. Nah, dari dampak RAM yang penuh itu, dia ada sistem operasi menggunakan virtual memory dan juga perangkat jadi lambat atau sluggish. Nah, virtual memory itu dia ada 3, memori tambahan yang diambil dari hard drive atau flash drive. Terus yang kedua, digunakan saat RAM tidak mencukupi. Terus yang ketiga, sebagian data dipindahkan dari RAM ke hard drive. Nah, terus ada swap file dan packing. Swap file itu area di hard drive yang dipakai sebagai virtual memory. Terus kalau packing itu proses menukar data antara RAM dan hard drive. Nah, kalau pack itu adalah potongan data yang dipindahkan. Nah, selanjutnya itu ada mobile operating system. Mobile operating system atau bisa dibilang mobile OS adalah perangkat lunak inti yang mengelola dan mengendalikan cara kerja smartphone atau tablet. Mobile OS berfungsi sebagai penghitung antara perangkat keras atau hardware dan pengguna serta menjadi platform untuk menjalankan aplikasi. Contoh mobile OS ini yaitu Android, iOS, dan Harmonious. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada server operating system. Nah, server operating system adalah sistem operasi multi-user yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan bagaimana banyak pengguna dapat mengakses serta berbagai sumber daya dalam sebuah jaringan. Contohnya itu ada Windows Server, Mac OS Server, Unix, dan Linux. Sekian.